Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, udah pada masuk semua ini ke room Zoom? Sudah Ibu. Oke, kalau kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh Ketua Kelas. Paulani boleh pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Paulani sudah memimpin teman-temannya lakukan doa sebelum mulai pembelajaran. Nah, Ibu sudah men-sharekan ya di room chat link absensi. Boleh isi dulu absensinya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisi link absensi ya. Boleh, silahkan. Sudah Bu. Udah pada selesai ya ngisi absensinya. Oke, kalau kayak gitu. Nih, Ibu mau tanya teman-temannya barangkali tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Hadir semua Ibu. Oke, kalau gitu alhamdulillah. Nah, setelah kemarin ya kita mempelajari hukum 1 dan 2 hukum Newton. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan. Nah, ketika kalian mengamati fenomena seseorang yang sedang mengayuh sepeda ya, contohnya gitu. Ataupun kalian sendiri gitu yang sedang mengendarai sepeda. Nah, mengapa kita atau seseorang tersebut harus mengayuh pedal sepeda dengan lebih kuat pada saat sepeda mulai berjalan? Yang tahu boleh menjawab ya. Sok dibuka mikrofonnya. Izin menjawab Ibu. Ya, boleh silakan. Iya Bu. Hal tersebut itu karena ya Bu, yang gaya yang akan dihasilkan oleh sepeda berjalan itu sama dengan gaya yang telah diberikan oleh kita. Nah, yaitu ketika kita atau seorang yang mengendarai sepeda tersebut mengayuh pedal sepeda. Begitu Ibu. Nah, oke, betul ya. Bagus jawabannya, Paulani. Nah, jadi gitu ya, benar jawabannya.
Adapun untuk pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari materi hukum Newton ketiga. Kan kemarin sudah hukum 1, hukum 2 ya, sekarang hukum 3 Newton. Adapun kegiatan hari ini juga seperti kemarin ya, melakukan praktikum juga gitu. Namun hari ini kita akan melakukan praktikum secara mandiri gitu. Adapun tugasnya nanti kalian tunggu aja, kita lakukan dulu pembelajaran pada hari ini. Sekarang anak-anak boleh lihat ya, Ibu sudah mengirim di WhatsApp grup mengenai modul dan LKPD untuk pembelajaran hari ini. Boleh dilihat. Nah, kalau sudah dilihat, boleh kalian untuk memulai untuk membaca, memahami, atau menulis hal-hal penting dari modul dan LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, terus kalau sudah, Ibu akan menyampaikan materi, penguatan materi melalui PPT. Nah, kalau sudah selesai, beritahu Ibu ya. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup, Bu. Nah, oke, Ibu kasih waktu 20 menit. Sok, silahkan kalian membaca dan memahami, menulis. Oke? Oke, Bu. Apakah sudah selesai? Selesai, Ibu. Nah, oke. Untuk selanjutnya, Ibu akan memaparkan materi. Perhatikan ya anak-anak, nggak boleh ada yang tidur. Share screen-nya terlihat? Lihat, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi hukum Newton 3 ya. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai pada materi hukum Newton 3 ini, diantaranya kalian boleh lihat ya. Ini ada yang pertama, kita harus menghafal bunyi hukum 3 Newton beserta persamaan matematisnya. Terus yang kedua, kita harus menginterpretasikan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita harus mengimplementasikan persamaan matematis hukum 3 Newton melalui kegiatan percobaan hukum 3 Newton. Nah, selanjutnya kita harus bisa menganalisis penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga kita uji kompetensinya harus bisa melakukan percobaan terkait hukum 3 Newton dengan menerapkan metode ilmiah. Selanjutnya mengolah data hasil percobaan terkait hukum 3 Newton dengan menerapkan metode ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu membuat laporan hasil percobaan terkait hukum 3 Newton dengan menerapkan metode ilmiah. Dan yang terakhir, kalian harus bisa mampu mempresentasikan laporan hasil percobaan terkait hukum 3 Newton dengan menerapkan metode ilmiah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya sama indikator pencapaian kumulatifnya yang tadi Ibu sudah katakan. Kalian boleh baca lagi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bunyi hukum 3 Newton. Nah,
apa sih bunyi hukum 3 Newton ini? Nah, bunyi hukum 3 Newton ini adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua. Nah, benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Nah, sehingga persamaan matematisnya yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, sehingga di sini memaparkan ya dari bunyi hukum 3 Newton dari bunyi hukum 3 Newton ini, yaitu bahwa hukum Newton itu menjelaskan gaya itu tidak akan pernah muncul sendiri atau gaya tunggal yang hanya melibatkan satu benda. Jadi hukum 3 Newton itu tidak mungkin gitu benda itu bergerak atau memiliki nilai gaya apabila benda itu satu gitu, tidak mungkin. Sehingga gaya itu akan muncul apabila ada minimal 2 gaya yang berinteraksi ya. Adapun contoh dari hukum 3 Newton ini yaitu ini bisa lihat ya pendayung. Nah, kenapa pendayung bisa dimasukkan kepada contoh hukum 3 Newton? Karena apa? Karena pendayung memanfaatkan hukum 3 Newton. Karena apa? Karena ketika pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang. Nah, gaya ke belakang pada air itu menghasilkan gaya yang sama, tetapi berlawanan. Nah, gaya ini menggerakkan perahu ke depan. Nah, ada keuntungan juga ya yang diperoleh karena dayung itu karena apa? Karena dayung itu merupakan pengungkit. Nah, tarikan pendek oleh pedayung menghasilkan gerak yang lebih panjang pada ujung lain dayung tersebut. Nah, ada juga ya contoh-contoh lain seperti ya ketika seseorang memakai sepatu roda ya, atau kalian sedang memakai sepatu roda, nah dan mendorong tubuh kalian ke dinding. Nah, maka dinding tersebut itu akan mendorong balik sebesar gaya yang dikeluarkan sehingga menjauhi dinding. Adapun contoh lain juga yaitu seperti ya ketika ada mesin turbo pesawat memberikan gaya melalui gas buang ke bagian belakang. Nah, sebaliknya semburan gas buang pesawat yang menghasilkan gaya yang menyebabkan pesawat terdorong ke depan. Nah, oleh karenanya massa gas buang sangat kecil. Nah, gas tersebut menyembur ke belakang dengan kecepatan tinggi. Nah, gaya dari mesin turbo pesawat sama besarnya dengan gaya dari semburan gas, tetapi arahnya berlawanan. Nah, itulah contoh dari penerapan hukum 3 Newton. Nah, adapun ada banyak ya macam-macam gaya yang terdapat di hukum 3 Newton ini. Yang pertama ini ada gaya normal. Gaya normal itu apa sih? Nah, gaya normal itu merupakan gaya yang bekerja pada bidang yang arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Nah, ketika benda diletakkan di atas suatu bidang tanpa ada gaya apapun dari luar, dengan kata lain, benda tersebut diam, maka besar gaya normal sama dengan gaya berat bendanya. Itu persamaan matematisnya bisa dilihat ya sama kalian, N sama dengan W sama dengan M dikali G. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat ya di PPT. Nah, yang selanjutnya itu ada gaya berat. Gaya berat itu apa sih? Nah, gaya berat itu adalah gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di permukaan atau di dekatnya. Persamaan matematisnya yaitu W sama dengan M dikali G. Nah, untuk keterangannya kalian boleh baca sendiri di PPT ya, di layar kalian masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek itu merupakan gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan antara kedua permukaan benda. Dengan adanya gaya gesek, maka benda yang bergerak akan memiliki hambatan. Adapun untuk persamaan matematisnya yaitu F gerak sama dengan mu dikali N. Nah, perlu kalian ketahui ya, gaya gesek itu ada 2 macam. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis yaitu berarti diam. Ya. Jadi gaya gesek ini merupakan gaya yang bekerja pada benda diam. Nah, besar gaya gesek statis merupakan hasil kali koefisien gesek statis dengan gaya normal. Persamaan matematisnya yaitu Fs
Fs dikali mu S dikali N. Nah, untuk selanjutnya yaitu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis ini merupakan gaya yang bekerja pada saat benda sedang bergerak. Jadi, kalau statis diam, nah kalau kinetis ini bergerak bendanya gitu. Nah, adapun besar gaya gesek kinetis ini merupakan hasil kali koefisien gaya gesek kinetis merupakan hasil kali koefisien gaya gesek kinetis dengan gaya normal. Aduh, maaf ya Ibu lagi pilek, jadi agak ngelek gitu. Nah, adapun untuk persamaan matematisnya yaitu FK dikali mu K dikali N. Untuk keterangannya kalian bisa lihat di layar. Nah, untuk gaya selanjutnya yaitu gaya tegangan tali atau katrol. Nah, gaya tegangan tali ini adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut tegang. Arah gaya ini tergantung pada titik di mana kamu melihat atau meninjaunya gitu. Adapun persamaan matematisnya yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Keterangannya dapat kalian bisa lihat. Nah, untuk selanjutnya yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Nah, gaya ini cara kerjanya selalu menuju ke pusat lintasan. Adapun untuk persamaan matematisnya yaitu F sentripetal sama dengan M dikali V kuadrat per R sama dengan M dikali omega kuadrat. Nah, adapun selanjutnya yaitu penerapan hukum Newton. Nah, hukum Newton itu banyak ya diaplikasikan dalam keseharian. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih penerapan hukum Newton yang secara intinya aja gitu ya. Nah, yang pertama yaitu terdapat pada katrol. Nah, katrol itu adalah suatu roda dengan bagian berongga di sepanjang sisinya untuk tempat tali atau kabel. Nah, katrol itu biasanya digunakan dalam suatu rangkaian yang dirancang untuk mengurangi jumlah gaya yang dibutuhkan. Nah, untuk mengangkat suatu beban gitu. Kalian juga suka lihat ya kalau di rumah gitu yang pakai sumur nih teman-teman. Anak-anak yang suka pakai yang di rumahnya mamahnya sama papahnya pakai sumur gitu airnya. Nah, biasanya tuh suka pakai katrol gitu untuk mengangkat airnya gitu. Nah, adapun nih kalian juga bisa lihat ya macam-macam katrol. Di sini ada katrol bebas, katrol majemuk, katrol tetap, ada balok katrol gitu. Itu untuk macam-macamnya. Adapun persamaan matematisnya yaitu A sama dengan G M2 min M1 dikali M2 min M1 per M1 plus M2. Nah, selanjutnya yaitu penerapan hukum Newton yang kedua. Yang kedua yaitu gaya normal atau berat benda atau orang yang berada di dalam lift. Nih, anak-anak yang pernah ke perusahaan-perusahaan nih, ada lift gitu atau enggak di mall-mall gitu. Nah, adapun yang pertama yaitu lift dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, untuk persamaan matematisnya yaitu N sama dengan M dikali G. Nah, di mana besar gaya normal orang atau berat orang yang sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, gaya normal orang atau berat orang dinyatakan dalam satuan Newton. Jadi, N-nya itu satuannya Newton. Nah, yang selanjutnya yaitu lift bergerak ke bawah dengan percepatan A. Nah, gaya normal orang yang berada di dalam lift yang bergerak ke bawah sama dengan selisih antara percepatan gravitasi dengan percepatan lift dikalikan massa. Nah, ketika semakin besar percepatan benda, maka gaya normal akan semakin kecil. Adapun untuk persamaannya yaitu N sama dengan N sama dengan W sama dengan N sama dengan W min M dikali A sama dengan M dikali G min A. Nah, bisa dilihat ya, Ibu takut salah ngomong. Soalnya ini tuh Ibu, ini ya lagi kurang enak badan gitu. Nah, yang selanjutnya lift bergerak ke atas dengan percepatan A. Nah, gaya normal orang yang berada di dalam
lift yang bergerak ke atas sama dengan jumlah percepatan gravitasi dengan percepatan lift dikalikan dengan massa. Nah, ketika semakin besar percepatan lift, maka gaya normal akan semakin besar pula. Jadi, percepatan lift berbanding lurus dengan besar gaya. Adapun untuk persamaan matematisnya yaitu N sama dengan W plus M dikali A sama dengan M dikali G plus A. Bedanya ya sama yang tadi itu, kalau yang tadi itu di min, nah kalau sekarang itu plus gitu. Nah, adapun yang keempat itu tali lift putus atau lift bergerak ke bawah dengan percepatan G. Nah, gaya normal orang yang berada di dalam lift ini sebenarnya ya bergerak ke bawah dengan percepatan G atau percepatan gravitasi, yang artinya berarti kalau percepatannya gravitasi berarti sama dengan gaya gerak jatuh bebas, yaitu sama dengan 0 gitu. Nah, untuk penerapan yang selanjutnya yaitu dua benda yang bersinggungan di lantai licin. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya gitu. Nah, untuk persamaan matematisnya yaitu A sama dengan F per N1 plus N2. Nah, untuk penerapan hukum Newton yang selanjutnya yaitu benda di atas bidang licin. Ntar dulu ya, ini waktunya, ini waktu recordnya. Nah, selanjutnya yaitu benda di atas bidang licin yang dipengaruhi gaya yang membentuk sudut tertentu terhadap arah gerak benda. Nah, contoh gambarnya bisa dilihat ya di PPT. Nah, untuk persamaan matematisnya yaitu sigma F sama dengan sigma F sama dengan M dikali A dikali A, yang mana F dikali cos theta sama dengan M dikali A. Oh enggak, gini, maaf Ibu salah nyebutin ya. Sigma operator F sama dengan M dikali operator A, di mana F dikali cos theta sama dengan M dikali A. Nah, besar gaya terhadap garis vertikal, adapun besar gaya terhadap garis vertikalnya yaitu untuk persamaan matematisnya F dikali sin theta ditambah N min N sama dengan W. Nah, untuk penerapan hukum Newton selanjutnya yaitu benda digantung dengan dua tali dalam keadaan seimbang. Nah, untuk persamaan matematisnya yaitu T1 per cos alfa sama dengan T2 per cos beta sama dengan N per sin alfa. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat ya di PPT. Nah, untuk penerapan hukum Newton selanjutnya yaitu gerak benda pada bidang miring. Nah, yang pertama yaitu untuk permukaan bidang licin. Nah, bisa dilihat ya di gambar ini, di sini di bawahnya bisa dilihat. Nah, karena permukaan bidang miring licin ya, maka terjadi gesekan antara kedua permukaan balok dan bidang sehingga balok akan meluncur karena beratnya. Bisa dilihat ya di gambar tuh. Jadi baloknya tuh meluncur. Nah, adapun untuk persamaan matematisnya Wx sama dengan W dikali sin alfa sama dengan M dikali G dikali sin alfa. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk permukaan bidang kasar. Nah, untuk gaya yang searah dengan gerak benda gini, jadi untuk gaya yang searah dengan gerak benda bertanda positif dan gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda bertanda negatif. Sehingga untuk permukaan bidang yang kasar ini persamaan matematisnya yaitu
A sama dengan G dikali sin theta min mu K dikali G dikali cos theta. Nah, adapun untuk gaya normalnya sendiri itu persamaannya N sama dengan WY sama dengan W dikali cos theta. Nah, selanjutnya penerapan hukum Newton pada gerak benda pada bidang vertikal. Nah, yang pertama yaitu benda diikat pada tali dan diputar pada bidang vertikal. Nah, gambar di layar merupakan sebuah benda yang diikat dengan seutas tali. Nah, kemudian diputar dalam arah vertikal sehingga membentuk lintasan berupa lingkaran. Bisa dilihat ya, ada sebuah lintasan seperti lingkaran. Nah, gerak itu tuh memiliki arah tegangan tali yang disebut yang bisa disimbolkan dengan huruf T. Nah, selalu menuju pusat lingkaran dan gaya berat biasa ya dengan simbol W, nah selalu menuju pusat bumi. Nah, besar gaya sentripetal sama dengan besarnya resultan gaya. Di mana sehingga persamaan matematisnya yaitu Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R. Ini sama ya kayak tadi rumus gaya sentripetal, rumusnya gitu. Selanjutnya yaitu benda bergerak pada sisi dalam lingkaran. Bisa dilihat ya. Jadi bendanya bergeraknya di sisi dalam lingkaran. Nah, adapun untuk persamaan matematisnya yaitu N plus W sama dengan Fs. Atau N min W dikali cos theta sama dengan Fs. Nah, untuk selanjutnya yaitu benda bergerak pada sisi luar lingkaran. Nah, pada benda bergerak pada sisi luar lingkaran ini, arah gaya normalnya N selalu keluar dan bertanda negatif. Bisa dilihat ya di gambarnya. Nah, jadi si N-nya itu bernilai negatif. Nah, di gambar diinikan ya bahwa contoh dari benda bergerak pada sisi luar lingkaran yaitu ketika mobil melintasi jalan yang melengkung seperti bukit ya, melengkung ya, intinya seperti bukit atau gunung gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bukan lebih jelasnya, untuk rangkuman ininya kalian bisa lihat di modul yang Ibu sudah kasih ya. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Gini, Bu, bagaimana contoh fenomena materi hukum 3 Newton pada kehidupan sehari-hari, Ibu? Sebenarnya ya untuk contoh penerapan hukum Newton 3 pada kehidupan sehari-hari itu banyak. Contohnya ketika kalian misalkan menimbang badan gini. Nah, ketika kalian ketika kalian ngerengkuh gitu ya, si kakinya gitu ditundukkan gitu, maka si berat timbangannya akan semakin kecil. Beda ketika kalian berdiri tegak di atas timbangan badan yang suka dipakai geningan ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi setelah Paulani? Nah, apabila tidak ada, kita akan melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu mengisi LKPD yang telah Ibu kirimkan tadi ya di WhatsApp group. Nah, kalian isi secara mandiri sesuai dengan sumber yang telah kalian dapatkan, baik itu dari modul, PPT atau sumber-sumber yang lain gitu yang kalian dapatkan, baik itu bahkan dari PPT materi yang telah Ibu paparkan juga boleh. Nah, setelah itu kalian masuk lagi ke room Zoom yang tadi kalian masuk ya. Oke? Baik, Bu.
Nah, selanjutnya kalian boleh keluar room Zoom dulu. Ibu beri waktu 25 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Nah, selanjutnya kalian kan sudah barusan mengisi LKPD ya dari sumber buku, terus kalian juga udah mencari enggak cuma sumber buku ya, sumber modul YouTube atau kalian nyari lagi yang lain gitu. Nah, kalian juga sudah mencari informasi mengenai hukum 3 Newton gitu kan, barusan sudah mengisi LKPD. Nah, selanjutnya kalian melakukan praktikum atau percobaan secara mandiri ya. Nah, untuk setiap percobaannya, untuk setiap langkah-langkahnya kalian boleh video secara mandiri gitu ya, untuk dijadikan nanti tugas akhir untuk diupload ke YouTube, untuk dikumpulkan ke ibu melalui WhatsApp group. Nah, setelah itu kalian juga mengisi LKPD yang ada mengisi jawaban LKPD gitu ya. Nah, berdasarkan praktikum yang telah kalian lakukan akan kalian lakukan sekarang. Nah, yang kalian akan lakukan sekarang. Terus sesudah itu kalian bandingkan ya praktikum kalian yang sekarang kalian lakukan, jawaban kalian berdasarkan percobaan dan jawaban berdasarkan kalian mencari sumber-sumber dari buku, artikel atau dari Chrome atau yang lain gitu ya, dari modul gitu. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kalau kalian mengerti, sekarang kalian melakukan kegiatan praktikum. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 40 menit cukup? Cukup, Ibu. Nah, baik. Ibu kasih waktu 40 menit untuk kalian melakukan praktikum. Nah, sudah 40 menit. Udah semuanya praktikumnya dilakukan secara mandiri.
Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah, boleh kalian ini aja apa sih perwakilan gitu. Salah satu yang menyimpulkan hasil dari praktikum hari ini. Boleh siapa saja. Sok buka mikrofonnya dan paparkan kesimpulan yang kalian dapatkan. Baik, Ibu. Menurut saya, kesimpulannya berdasarkan hukum 3 Newton, jika kita memberikan gaya ya pada suatu benda atau aksi, maka benda tersebut akan memberikan gaya kepada kita atau disebut reaksi. Nah, terus besarnya gaya yang diberikan benda kepada kita atau reaksi itu sama dengan besar gaya yang kita berikan atau aksinya. Namun, arah gaya reaksi berlawanan dengan arah gaya aksi. Jadi, besar gaya aksi selalu sama dengan gaya besar gaya reaksi. Maksudnya jadi besar gaya aksi itu selalu sama dengan besar gaya reaksi, Ibu. Nah, oke, bagus. Itu untuk kesimpulan ya, pembelajaran hari ini bagus sekali. Paulani sudah menyimpulkan hasil praktikum dan hasil pembelajaran pada hari ini. Baik, bagus sekali ya, Paulani. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mereview pembelajaran pada hari ini. Takutnya ada miskonsepsi pada kalian gitu ya. Enggak pembelajaran hari ini, malah pembelajaran dari bab awal dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan sekarang hukum 3 Newton. Nah, sekarang Ibu kilas balik atau review pembelajaran selama 3 pertemuan ini. Nah, mohon perhatikan ya anak-anak. Nah, yang pertama Ibu itu akan menjelaskan mengenai gaya ya. Gaya itu kalian harus sudah mengetahui ya bahwa gaya itu merupakan besaran yang menyebabkan benda itu bergerak. Jadi kenapa benda itu bergerak? Yaitu alasannya karena ada gaya. Nah, adapun massa suatu benda itu adalah ukuran kelembaban atau inersia dari benda tersebut. Nah, ini sudah dipelajari ya di hukum 1 Newton. Kalian ingat kan? Kan ada ininya apa sih? Ada praktikumnya juga ya. Nah, hukum 1 Newton itu merupakan atau menyatakan setiap benda tetap berada dalam keadaan diam, ataupun bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus kecuali jika diberi gaya total yang tidak nol, sehingga sesuai persamaan matematisnya yaitu sigma F sama dengan 0, atau dengan kata lainnya hukum 1 Newton ini dikenal dengan hukum GLB atau gerak lurus beraturan gitu ya. Atau juga hukum 1 Newton juga sebenarnya terkenal juga dengan hukum kelembaban gitu, inersia. Selanjutnya itu mengenai hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton itu menyatakan percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Sesuai dengan persamaan matematisnya ya, F sama dengan M dikali A, atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, adapun arah percepatan itu sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut atau pada sesuatu yang bekerja tersebut gitu ya. Nah, adapun untuk hukum 3 Newton yang dipelajari hari ini, itu hukum Newton itu adalah hukum yang menyatakan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua. Nah, benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Nah, sesuai dengan pernyataan Ibu tadi ya di sebelum ini ketika memaparkan materi, bahwa itu benda itu tidak bisa bergerak ketika dia hanya ada satu interaksi. Jadi minimal ada 2 interaksi benda untuk disebutkan benda itu bergerak gitu ya. Nah, hukum 3 Newton ini sebenarnya ini sering dikenal gitu dengan hukum aksi reaksi, di mana ada aksi di situ ada reaksi gitu, atau kalau ininya mah gitu hukum karma menurut kata kita mah ya kalau di Sunda mah gitu.
Nah, adapun untuk satuan gaya ya, dalam satuan internasional itu satuannya yaitu Newton. Jangan lupa ya, satuan gaya itu adalah Newton. Nah, untuk percepatan gravitasi di bumi, percepatan gravitasi di bumi ini sebenarnya kalian perlu ketahui juga ya, percepatan gravitasi di bumi itu berbeda dengan kecepatan gravitasi di bulan. Kalau di bumi jadi inti nama kalau di bumi mah sekisaran 10 Newton per sekon ya kalau nggak salah kalau di bumi gitu. 10 meter per sekon kuadrat kalau di bumi. Kalau di bulan kalian boleh searching lagi gitu. Ibu takut salah gitu. Nah, adapun selanjutnya yaitu mengenai berat suatu benda adalah merupakan gaya gravitasi yang bekerja ke arah bawah pada benda tersebut. Jadi berat suatu benda itu adalah merupakan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu biasanya ini kan 10 Newton gitu. Nah, selanjutnya yaitu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada, Ibu. Oke, udah paham semua berarti ya? Paham, Ibu. Sebentar ya. Oh maaf, untuk nilai gravitasi di bumi itu adalah 9,807 meter per sekon kuadrat. Ibu takut salah gitu ya. Kalau sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi tadi juga berarti gravitasi bumi itu, gaya gravitasi bumi itu sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Maaf Ibu tadi salah nyebut Newton gitu ya. Bukan gaya gravitasi yang Newton itu, tapi gaya gitu, gaya normal gitu. Kalau gaya gitu baru Newton. Kalau gaya gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Oke? Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Adapun untuk di bulan ya, gravitasi bulan 1,62 meter per sekon kuadrat. Nah, itu untuk nilai gravitasi kalian boleh searching lagi gitu mengenai bulan atau meteor gitu ya untuk pengetahuan tambahan buat kalian. Nah, kalian kan sudah paham semua? Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Sudah, Bu. Alhamdulillah, berarti kalau kalian sudah paham semua. Nah, selanjutnya yaitu penugasan. Nah, untuk penugasannya, Ibu menugaskan kalian untuk mengupload video yang telah kalian lakukan tadi ya. Di-upload ke YouTube, nanti Ibu bikin ininya link ini forum link pengumpulan link YouTube-nya di WhatsApp. Nah, adapun untuk ininya ada lagi tugas yaitu mengisi soal di modul, bisa kalian buka pada halaman 11 gitu ya. Ya, pada halaman 11. Nah, kalian isi secara mandiri di rumah gitu. Ibu kasih waktu sampai jam 4 sore. Nah, itu dikumpulkan secara pribadi melalui WhatsApp pribadi Ibu ya. Kalian bisa lihat nomor Ibu ada di WhatsApp grup ya. Nomornya bisa kalian kirimkan secara pribadi, japri gitu ya. Kalau bahasa kerennya sekarang japri ke Ibu. Ditunggu sampai jam 4 sore, baik itu YouTube, link YouTube, ataupun tugas soal, mengisi soal. Nah, oke, untuk
Selanjutnya, nah, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Oh, Engkau, ya ya Allah, Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak tidak ada ada sesembahan sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Untuk ketua kelas boleh berdoa, pimpin teman-temannya berdoa sebelum pulang. Boleh dipimpin oleh Paulani. Silahkan. Baik, sebelum pembelajaran ini selesai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, baca doa selesai. Sudah, Ibu? Alhamdulillah ya, pembelajaran pada hari ini selesai. Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak yang sudah hadir, sudah antusias pada pembelajaran hari ini. Nah, Ibu ucapkan salam untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.